Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66. Kali ini kita akan membahas tentang cara mudah menggunakan dynamic atau lebih sering dikenal dengan kompresor di Midas M32. Nah, seperti pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang noise gate, dan sekarang kita akan membahas tentang kompresor. Bagaimana cara kerjanya? Basicnya cara kerja kompresor ini kebalikan dari noise gate. Kalau kemarin noise gate, suara yang terlemah itu yang akan dimatikan atau di mute atau di cut, sedangkan suara terkerasnya akan dilepas. Nah, kalau di kompresor itu kebalikannya. Jadi suara lemahnya bisa dikeraskan, dan suara yang terkerasnya akan di cut atau dipelankan dengan cara kita mengatur terlebih dahulu thresholdnya. Nah, di kompresor ini ada threshold, ada hold, ada juga rasio, ada juga release. Nah, dan juga ada fitur-fitur seperti hard knee atau soft knee. Nah, di situ nanti akan kita coba satu persatu apa aja sih maksudnya, apa aja sih, bagaimana cara kerjanya di masing-masing section tersebut. Jadi di sini apa aja yang harus digunakan untuk kompresor, alat apa aja atau instrumen atau suara apa aja sih yang bisa bisa menggunakan kompresor. Semua instrumen, semua suara, semua audio bisa kita gunakan kompresor, tergantung nanti kebutuhannya kita mau seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba. Oke teman-teman, kita akan mencoba melihat apa aja yang ada di dalam kompresor. Kita select dulu, kita select channel. Di sini ada channel 2, ini adalah kepunyaannya snare. Kita lihat di section ini ada dynamic. Nah, di sini ada threshold, ada mix, knee, filter frekuensi, slope atau Q, dan key source. Di section satunya ada threshold, rasio, attack, hold, release, dan gain. Nah, threshold ini berfungsi sebagai ambang batas suara yang akan kita tentukan nilainya di berapa dB suara itu akan mencapai suara yang kita inginkan. Jadi ambang batas ini, suara yang melebihi dari threshold itu akan diproses dan akan melalui rasio, attack, hold, dan release. Jadi apakah semua suara itu akan terproses? Tidak. Jadi suara yang diproses atau yang terkena threshold itu adalah suara yang melewati threshold. Di bawahnya threshold, yang tidak melewati threshold tidak akan diproses oleh dynamic atau kompresor. Coba kita aktifkan. Nah, kita set, misalkan di sini kita buat thresholdnya min 27 dB. Jadi suara yang belum mencapai min 27 dB itu tidak akan diproses oleh kompresor, tetapi yang melebihi di atas 27 dB itu akan diproses oleh kompresor. Nah, sedangkan rasionya ini, rasionya adalah
perbandingan suara aslinya dan yang akan dihasilkan setelah melalui threshold. Ini rasionya. Di sini 4.0, 3.0, atau ada beberapa di mixer yang lain 3.1, 2. Nah, selama kita walaupun kita aktifkan threshold, kompres ini kita aktifkan, kalau rasionya masih 1:1, sekeras apapun suara yang lewat itu tidak akan diproses oleh dynamic atau kompresor. Jadi kita harus set rasionya 2:0, 3:0, atau 4. Nah, di sini attack-nya seberapa cepat dia memproses dari awal suara masuk yang diproses oleh kompresor, dan hold-nya seberapa lama suara itu diproses sampai suara itu kembali ke titik normal. Release adalah suara yang diproses dan akan kembali ke titik normal kembali. Sedangkan gain ini berfungsi untuk setelah kita kompres, setelah melalui threshold, suara itu akan mengalami penurunan karena sudah dikompres di thresholdnya. Nah, untuk bisa suara itu kita pengen lebih keras lagi, kita bisa naikkan gain di kompresor. Tapi saya rekomendasikan gainnya tidak lebih dari 4 dB. Nah, di section 2-nya ini ada mix. Di sini kita bisa seberapa besar suara yang akan dihasilkan, maksudnya seberapa banyak suara yang akan diproses. Nah, ini ada ini. Nah, di beberapa mixer yang lain atau di dynamic kompresor analog itu ada yang biasanya ada tombol hard knee dan soft knee. Nah, perbedaannya kalau di sini 0 sampai 2 ini dia masih dalam hard knee, sedangkan 3 sampai 5 ini sudah soft knee. Perbedaannya apa? Coba kita cek pakai snare. Nah, coba kita kompres lagi, kita threshold. Di sini udah ada sinyal. Nah, kita coba dari hard knee kita rubah ke soft knee. Nah, jadi perbedaannya hard knee dan soft knee. Hard knee selama suara itu belum mencapai threshold, dia tidak akan diproses sama sekali. Setelah melewati baru diproses. Sedangkan soft knee itu mendekati ke titik threshold, dia akan langsung bekerja. Jadi perbedaannya itu hard knee sama soft knee. Nah, coba kita coba. Nah, ini kita tidak merubah thresholdnya, kita cuma merubah dari hard knee ke soft knee. Serahkan seperti ini. Nah, ini masih belum gain reductionnya masih belum kelihatan aktif, cuma sedikit. Ketika kita rubah dari hard knee ke soft knee, nah
dilihat perbedaannya dan juga suaranya. Nah, itu perbedaannya. Nah, di sini ada key filter. Jadi di sini kita bisa lebih spesifik lagi memilih frekuensi berapa kita akan kompresor itu bekerja. Misalkan kita key filter. Nah, kita kalau di mixer sini tidak kelihatan, kita coba lihat di M32 edit ya. Bentar. Nah, di area ini sidechain filter ini, filter kalau sudah aktif, jadi misalkan thresholdnya kita turunkan biar kelihatan. Setelah itu bentar, kita di sini kelihatan suaranya. Nah, kita lebih spesifik lagi, kita bisa kompres di frekuensi tertentu yang ingin kita proses melalui dynamic atau kompresor. Jadi di sini di tampilan di laptop untuk M32 editnya lebih detail, attack-nya sama seperti kemarin untuk noise gate-nya, rasio dan rilisnya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi cara mudah menggunakan kompresor atau dynamic di Midas M32. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.